Kasus pembunuhan Vina dinilai semakin carut-marut lantaran muncul berbagai saksi hingga tersangka Peggy Setiawan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, ayah Egi yakni Ibtu Rudiana tak muncul di depan publik. Namun kini beredar foto Ibtu Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Adapun foto itu diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota pada Rabu 26 Juni. Dalam foto itu terlihat Ibtu Rudiana menggunakan kaos olahraga dominan warna biru putih yang dipadukan dengan celana hitam. Ayah Egi itu nampak berpose sembari memegang raket. Bersama Ibtu Rudiana terlihat pula beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruf Murdianto. Foto itu diunggah disertai dengan keterangan perlombaan bulu tangkis dalam acara Hari Bayangkara ke-78. Namun berselang beberapa menit Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto tersebut. Sementara itu Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kembali kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Ibtu Rudiana menghilang hingga menolak berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengatakan Ibtu Rudiana sempat mengirim utusan sebagai permohonan untuk menjadi pengacaranya. Hotman pun menolak permintaan Ibtu Rudiana lantaran tegas berada di pihak keluarga Vina. Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekira pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih.
Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan terancam menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan itu muncul usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memeriksa Rudi Irawan. Dalam pemeriksaan pada Jumat, 21 Juni 2024, itu, penyidik mendalami soal kepemilikan kartu tanda penduduk ganda. Rudi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar di Bandung pada Jumat siang. Pemeriksaan terhadap Rudi berlangsung sejak pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rudi diduga telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy Setiawan selama ini. Usai pemeriksaan tersebut, publik khawatir jika Rudi menyusul anaknya menjadi tersangka kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Deolipa Yumara optimis jika sang klien tidak akan menjadi tersangka dalam pusaran kasus Peggy Setiawan. Banyak orang menduga ayah Peggy menyembunyikan Peggy, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Rabu, 26 Juni 2024. Banyak juga yang menduga jika Rudi bakal dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat, tambahnya. Lebih lanjut, Deolipa Yumara menegaskan, jika pemanggilan terhadap Rudi hanya seputar pemeriksaan. Jawaban saya, tidak. Karena ada undang-undang yang mengatur tentang perintangan penyidikan, paparnya. Jadi banyak orang menyangka pemanggilan ayah Peggy ini dikenai pasal itu, tambahnya. Jadi pemanggilan itu hanya dimintai keterangan terkait kejadian pada masa itu, ungkap Deolipa. Sementara itu, terkait perubahan identitas, Deolipa meminta polisi harus detail mempertanyakan peruntukannya. Kalaupun dijadikan tersangka, itu tak bakal terjadi, bebernya. Kalau soal pergantian identitas itu harus ditanyakan keperluannya apa, dan kapan dilakukan pergantiannya. Kalau dilakukannya sebelum peristiwa, itu urusan dia, tambahnya. Deolipa Yumara pun meminta agar polisi teliti dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kasus ini dikerjakan dengan hati-hati, kalau bukti-buktinya sudah hilang atau saksinya tidak cukup kuat, saran saya lebih baik Peggy dilepaskan, pungkasnya. Hari ini, Pak? Ya, udah siap segalanya. Udah gitu. Betul ya Pak, terkait dugaan dua ganda identitas itu? Nggak tahu, itu belum tahu. Pak Rudi ini, yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi. Karena masih sifatnya penyelidikan, dan tentu penyidik akan mengklarifikasi gitu, tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu materi pertanyaannya. Ulah Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir sidang perdana pra-peradilan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terseret lagi. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, 22 Juni 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Polisi pun kena sindir disebut takut kuli, yang merupakan profesi Peggy. Listio mewanti-wanti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Mangkirnya Polda Jabar membuat kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa berat. Mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy yang membuat masyarakat kecewa juga memunculkan sindiran bahwa polisi takut dengan kuli. Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu.
Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @volcyber_vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali.